Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ke-14 mata kuliah Administrasi Pembangunan. Materi pada hari ini yaitu pengawasan dan partisipasi pembangunan. Baik, kita langsung masuk. Hakikat konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Yang pertama adalah pengertian pengawasan. Menurut Winardi tahun 2000, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Bayu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Menurut Sondang Pesiagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun menurut Suyamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Menurut Kadarman menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu menurut para ahli. Yang kedua, konteks-konteks dalam pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan dalam konteks manajemen. Pengawasan dalam konteks manajemen menurut Schermerhorn, yang pertama adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Yang kedua, peran penting dan positif dalam proses manajemen. Yang ketiga adalah menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan waktunya. Ini menurut pengawasan menurut Schermerhorn ya, dalam konteks manajemen. Pengawasan dalam konteks politis. Pengawasan dalam konteks politik atau Little dan Ogle tahun 2006. Yang pertama adalah fungsi parlemen dalam menjamin bahwa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh parlemen dapat diimplementasikan dan diadministrasikan secara efektif oleh pihak eksekutif. Yang kedua, fungsi yang dilakukan parlemen dalam menjamin bahwa anggaran yang telah disetujui telah dibelanjakan oleh pihak eksekutif sesuai dengan hal yang telah disepakati dan mampu mencapai sasaran diinginkan atau ditetapkan. Yang ketiga, pengawasan merupakan tanggung jawab yang sangat penting dari parlemen dan harus dilakukan secara agresif. Yang keempat, cenderung kurang diapresiasi dan kinerja paling buruk. Ini menurut Little dan Ogle. Yang C, pengawasan dalam konteks pembangunan. Pengawasan dalam konteks pembangunan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 162 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah meliputi yang pertama, peraturan daerah, peraturan undang-undangan, otsus, proyek-proyek pusat di daerah, keputusan kepala daerah dan aset daerah. Yang ketiga, jenis-jenis pengawasan. Menurut Schermerhorn,
Jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengawasan feed forward atau umpan di depan. Untuk pengawasan feed forward itu terbagi 3. Yang pertama, dilakukan sebelum aktivitas dimulai. Yang kedua, dalam rangka menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, memfokuskan pada kualitas sumber daya. Pengawasan yang kedua adalah pengawasan concurrent atau bersamaan. Ini menjadi 3. Yang pertama adalah memfokuskan pada hal yang terjadi selama proses berjalan. Yang kedua, memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dilaksanakan sesuai rencana. Yang ketiga, mengurangi hasil yang tidak diinginkan. Pengawasan yang ketiga adalah pengawasan feedback atau umpan balik. Ini juga ada 3. Yang pertama, terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan. Yang kedua, memfokuskan pada kualitas dari hasil. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan. Dan pengawasan keempat adalah pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri. Sedangkan untuk yang kedua, pengawasan eksternal terjadi melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal. Menurut Nugraha dan kawan-kawan, dalam birokrasi dan lembaga, pengawasan terbagi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, seperti pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Adapun pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar unit organisasi yang bersangkutan. Yang B adalah pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung. Yang kedua adalah pengawasan represif. Adalah pengawasan dilakukan terhadap kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Contoh laporan pelaksanaan anggaran di akhir tahun. Yang ketiganya pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat dalam pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan, dan pengawasan ini bersifat melekat. Pengawasan pasif atau jauh adalah pengawasan dengan melakukan penerimaan dan pengujian terhadap laporan pertanggungjawaban. Pengawasan pasif mencakup pengawasan kebenaran formal menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Yang keempat, pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang yang bersifat internal maupun eksternal. Maupun pengawasan informal dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung atau sebagai social control. Yang keempat, tujuan pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami hal-hal yang salah demi perbaikan pada masa datang. Selain tujuan utama tersebut, pengawasan juga memiliki peran strategis, yaitu yang pertama adalah memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta target-target organisasi. Yang kedua, mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja setiap instansi yang akan dijadikan parameter menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam instansi. Yang ketiga, melaksanakan 2 tujuan utama, yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Akuntabilitas sistem pengawasan memastikan bahwa dana pembangunan akan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa aman. Proses belajar sistem pengawasan memberikan informasi tentang bentuk dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan
belajar tentang cara menciptakan program yang lebih efektif. Yang kelima, fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Artinya, aspek pengawasan telah ada saat proyek pembangunan masih dalam tahap perencanaan. Fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Yang pertama adalah meningkatkan kebertanggungjawaban atau accountability dan keterbukaan atau transparansi sektor publik. Yang kedua, menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi, corrective action, jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, hierarki fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Dalam administrasi pembangunan, hierarki pengawasan dilakukan sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Hal ini bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, dikenal pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Pengawasan fungsional dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah seperti BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Daerah, Provinsi, dan Kabupaten. Yang kedua, pengawasan eksternal adalah pengawasan dilakukan oleh aparatur di luar pemerintah seperti BPK dan DPRD. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus dilakukan atau langsung terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menurut hierarki. Menurut Jensen, Kass, dan Rosenweig membagi sistem pengawasan ke dalam dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan organisasional, yaitu sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan di dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektivitas atau measurement of effectiveness dari kegiatan tersebut. Dari hasil pengukuran efektivitas tersebut, umpan balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan atau standard operating procedure. Yang kedua pengawasan operasional, yaitu sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung. Ini menurut Johnson, Kass, dan Rosenweig. Kita masuk poin ketujuh, yaitu ruang lingkup pengawasan administrasi umum, pemerintahan, dan pembangunan. Ruang lingkup pengawasan pembangunan. Yang pertama, pengawasan administrasi umum pemerintah pembangunan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebijakan daerah, yang kedua kelembagaan, yang ketiga pegawai daerah, yang keempat keuangan daerah atau kebijakan anggaran, yang kelima barang daerah. Untuk yang B, pengawasan urusan pemerintahan meliputi pertama adalah urusan wajib, yang kedua adalah urusan pilihan. Yang ketiga, pengawasan lainnya meliputi 1. Dana dekonsentrasi, 2. Tugas pembantuan, yang ketiga review atau laporan keuangan, yang keempat kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Hakikat pertanggungjawaban administrasi negara. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya dua hal, yaitu kewenangan hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah berupa pertanggungjawaban hukum dalam kurung pidana, perdata, dan administrasi negara, etika, disiplin, moral, dan politis. Berikut ini adalah jelaskan pengertian pertanggungjawaban tersebut dan pertanggungjawaban di masing-masing. Pengertian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu
dalam kurung jika terdapat suatu hal yang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability, the state of being liable, dan responsibility, the state of fact being responsible. Liability merupakan istilah hukum yang luas, a broad legal term, yang di dalamnya mengandung makna menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko dan tanggung jawab. Yang pasti, bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Adapun responsibility berarti hal yang dapat ditanggungjawabkan atas sesuatu dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki, atau sebaliknya, memberi ganti rugi atas tindakan apapun yang telah ditimbulkannya. 2. Pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi. Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan jurisprudensi Conseil d'État, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan selanjutnya dituangkan dan dipergunakan dalam beberapa instrumen-instrumen dan kebijakan seperti peraturan-peraturan, keputusan, peraturan, pelaksanaan, dan ketetapan. Yang C adalah pengawasan dan partisipasi publik. Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan, dan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki jika ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi untuk menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Dari uraian tersebut dapat dimaknai bahwa kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga-lembaga yang dibinanya. Jika ditilik dari regulasi yang ada, bentuk pengawasan dapat kita maknai dalam banyak peraturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, maupun keputusan menteri. Bentuk pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan internal. 1. Pengawasan melekat. Bentuk dan pengertian pengawasan melekat atau waskat terdapat dalam Keputusan Menteri PAN nomor Kef /M.PAN/2004. Dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa pengawasan melekat tidak semata-mata berupa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan masing-masing satuan organisasi atau satuan kerja terhadap bawahannya, tetapi lebih menekankan pada sistem pengendalian internal. Dalam lampiran Impres nomor 1 tahun 1989, pada bagian umum dinyatakan bahwa pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah pengawasan fungsional. Selain pengawasan melekat, dalam pengawasan internal ada juga pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik internal maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana peraturan undang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional berdasarkan Impres nomor 12 tahun 1983 pada bab 3 pasal 4 ayat 4 dilakukan oleh yang pertama adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, yang kedua adalah Inspektorat Jenderal. Pengawasan eksternal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan eksternal memiliki peran yang begitu penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Secara sederhana, pengawasan eksternal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi. Dalam ranah batasan definitifnya, pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas untuk
terhadap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Dalam konteks kenegaraan, pengawasan oleh lembaga legislatif merupakan hal yang berlaku dalam negara demokrasi. Segi kenegaraan dan hukum memiliki pijakan yang kuat, baik dari basis maupun sosiologisnya. Dalam konteks pengawasan terhadap kinerja, pengawasan adalah masyarakat publik masih menjadi hal kontroversi, meskipun secara yuridis telah memiliki hak yang cukup kuat. Peran kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Yang pertama adalah hakikat kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan tertentu, baik kepentingan umum atau masyarakat luas maupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Bentuk-bentuk kepentingan. Kelompok kepentingan ini dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama adalah kelompok kepentingan asosiasi, yaitu suatu kelompok kepentingan yang didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi masih mencakup beberapa bidang yang misi pendirian dari golongan kepentingan semacam ini sifatnya masih luas, misalnya ormas atau organisasi massa. Yang kedua, kelompok kepentingan institusi, terdiri dari atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada. Tujuannya adalah memperjuangkan kepentingan yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Contohnya kelompok-kelompok profesi seperti IKADIN, IDI, IKAHI, dan sebagainya. Kelompok kepentingan non-asosiasi atau kelompok kepentingan semacam ini tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur dan bersinambungan. Aktivitasnya terlihat keluar apabila kepentingan masyarakat memerlukan bantuan dalam keadaan masyarakat tersebut. Misalnya, masyarakat tempat tinggal, masyarakat keturunan, masyarakat sosial pendidikan, masyarakat paguyuban, atau masyarakat patembayan. Yang ketiga, kelompok penekanan atau pressure group. Pada dasarnya, kelompok penekanan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Akan tetapi, kelompok penekanan tidak berkeinginan untuk mengisi jabatan politik. Kelompok ini biasanya memulai keinginan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok penekan selalu menempatkan dirinya sebagai kaum oposan yang selalu menentang kebijakan dan politik pihak penguasa. Kelompok penekan diantaranya adalah ormas keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi pembelahan hukum dan HAM, LSM, yayasan atau badan hukum lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hakikat partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai civil society merupakan istilah yang telah cukup lama dikenal, tetapi konsep dan pelaksanaannya mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an, ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak saat itulah konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam. Gaventa dan Valderrama mengategorisasikan tiga jenis partisipasi apabila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokrasi, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Dalam konteks pembangunan, Stifel dan Wolf mengartikan partisipasi sosial sebagai upaya mengorganisasikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur pada tingkatan sosial tertentu oleh berbagai kelompok masyarakat. Gerakan tersebut sampai saat ini dikesampingkan dalam fungsi pengawasannya. Dua, konsep partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi warga juga di sini dikaitkan dengan demokrasi partisipatoris, demokrasi deliberatif atau demokrasi langsung. Gagasan mengenai demokrasi partisipatif kembali diperhitungkan sejak tahun 1960-an sebagai dampak dari kegagalan demokrasi liberal dalam menjawab keadilan sosial dan kemiskinan. Demokrasi liberal yang mendasarkan pada demokrasi perwakilan ditambah dengan sistem birokrasi yang teknokratis dianggap gagal dalam memfasilitasi keterlibatan warga, terutama kelompok miskin. Ide dasar demokrasi partisipatif adalah mengembalikan kekuasaan kepada seluruh rakyat. Rakyat adalah warga masyarakat yang tidak dibedakan dalam tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, ataupun harta kekayaan serta tingkatan sosial masyarakat, karena seluruhnya layak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang penting bagi dirinya dan lingkungannya. Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dipengaruhi oleh minimal 4 faktor, yaitu sejarah, yang kedua tradisi,
Yang ketiga, budaya dan teknologi. Keterkaitan antar keempat faktor tersebut akan meningkatkan perilaku warga dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Bergening ini akan dapat dilihat dari derajat pengaruh warga terhadap seluruh stakeholder yang lain. Terima kasih, mungkin itu izin dari pertemuan ke-14 Yakin Usaha Sampai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.